Shalom puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah siaran online GBT Getsemani Redi Jaya Pamula. 1 minggu sudah kita lewati dengan begitu baik, semua karena kasih, karunia, serta penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada hingga pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, untuk itu saya menghimbau kepada setiap jemaat dan seluruh pemirsa yang mengikuti tayangan ini, untuk yuk sama-sama kita menghormati hadirat Allah dengan memantaskan diri, mengenakan pakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Dan mari kita bersama-sama dengan seluruh keluarga memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita, saya ajak saudara sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada hingga pada hari ini, semua karena kasih karuniamu, penyertaanmu, perlindunganmu, pertolonganmu, penyertaanmu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memuji dan membesarkan namamu. Biarlah ibadah pada hari ini Bapa boleh berkenan kepadamu, boleh menyukakan hatimu Bapa, sehingga pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Urapi setiap kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup.
besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, syukur kami naikkan kepadamu kalau Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal sampai pertengahan Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Bapa, biarlah sabda firman-Mu ini boleh menjadi nutrisi terbaik untuk pertumbuhan rohani kami yang membawa kami Bapa kepada pertobatan. Urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu Bapa yang membawakan sabda firman-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya hanyalah kebenaran yang daripadamu saja Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk menerima berkat sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan saya akan mengajak saudara sekalian untuk membuka dan membaca Alkitab kita di dalam Matius 5 ayatnya yang keempat. Matius 5 ayat yang keempat. Saya akan membacakan ini untuk saudara dan saudara boleh membacanya bersama-sama dengan keluarga di rumah, tentunya dengan suara yang lantang. Ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, dengan kita membaca firman Tuhan dengan suara yang lantang, maka telinga kita pun mendengar dan iman kita boleh bertumbuh dan dikuatkan. Dengan kita membaca dengan suara yang lantang, maka bobot berat badan kita turun 2 kilo. Jadi double bonus ya saudara-saudara, iman kita bertumbuh dan dikuatkan, serta bobot berat badan kita turun 2 kilo. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Matius 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi saya bacakan untuk saudara, Matius 5 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara, firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah serial kedua dari 8 seri Sabda Bahagia Yesus. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan minggu ini kita akan membahas mengenai berbahagialah orang yang berduka cita. Saudara, hidup di dunia ini tidak mudah. Ya, ada pengalaman jatuh bangun, ada pengalaman suka dan senang, ada pengalaman duka dan gembira. Tentu setiap kita pasti dan akan pernah merasakannya. Saya pun demikian, saya pernah mengalami duka cita ketika ibu saya meninggal dunia di tahun 2018, tepatnya di tanggal 28 September 2018. Bukan hanya saya yang berduka cita, tetapi jemaat GBT Getsemani pun berduka cita karena kepergian ibu gembala tercinta. Dan selang 1 hari, hanya berselang 1 hari saudara-saudara, kakak kandung ibu saya, tante saya tercinta pun menghembuskan nafas terakhir dan kembali ke rumah Bapa di surga. Wow, tentu ini merupakan pengalaman duka cita yang begitu mendalam bagi keluarga besar kami. Kami yakin percaya kedua ibu tercinta kami sudah berada bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan kami percaya ketika kami mengiring Yesus, mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami percaya bahwa ada jaminan kehidupan yang kekal, sehingga kami tidak berlarut-larut di dalam duka cita. Nah, saudara-saudara, bisa dibayangkan gak sih ketika kita dalam keadaan duka cita, ketika kita terpuruk, kemudian tidak ada orang yang memberikan dorongan, tidak ada orang yang memberikan semangat, tidak ada orang yang memberikan penghiburan. Kok malang banget sih gitu ya. Nah, sehingga kondisi seperti ini membawa kita menjadi tertekan dan akhirnya apa? Frustasi. Nah, kondisi-kondisi yang kayak gini ini nih saudara, yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menawarkan jalan keluar. Tapi jalan keluar yang seperti apa yang ditawarkan oleh iblis? Tentunya jalan keluar yang membawa kita pada jurang kehancuran. Akhirnya apa? Kita terjebak dalam minum-minuman keras, kita terjebak pada penggunaan obat-obatan terlarang, kita terjebak di dalam gemerlapnya dunia malam,
kita terjebak dalam free sex, ataupun kita kembali ke jalan-jalan kita yang salah. Kita mengulangi dosa lama kita. Misalkan kita menipu orang, kemudian kita tidak jujur dalam berbisnis, ya, itu yang ditawarkan atau jalan keluar yang ditawarkan oleh iblis, yang justru membawa kita kepada jurang kehancuran yang lebih dalam. Kita semua tahu bahwa duka cita adalah lawan kata dari bahagia. Ada kontradiksi di sini, ya. Tetapi jika kita membaca nas Alkitab tersebut, ya, kita akan timbul pertanyaan, duka cita yang model seperti apa ya yang menimbulkan kebahagiaan? Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa duka cita ada yang mendatangkan dosa dan ada duka cita yang mendatangkan pemulihan dalam kehidupan kita. Nah, duka cita yang mendatangkan dosa adalah kesedihan atau kemurungan hati yang berlarut-larut, ya, sehingga menghasilkan sikap mengasihani diri sendiri yang berujung kepada keputusasaan. Nah, duka cita model inilah yang mendatangkan kesia-siaan. Nah, Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, contoh dari duka cita yang mendatangkan dosa adalah misalkan ketika kita sedang mengalami keterpurukan, kemudian kita mulai mengasihani diri kita sendiri. Ya, kenapa ya kalau aku yang sedang susah, kok tidak ada yang memberikan penghiburan bagiku? Kenapa ya kalau aku yang susah, tidak ada yang memberikan semangat, dorongan, kekuatan untuk aku? Kok malang banget nasibku ya Tuhan. Nah, kesedihan yang model begini ini nih, duka cita yang model begini yang mendatangkan kesia-siaan. Tetapi ada juga duka cita yang mendatangkan kebahagiaan, yaitu duka cita karena dosa. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika seseorang menyadari ketidakberdayaannya dia di hadapan Tuhan karena dosa-dosanya, dia merasa berduka cita sekali. Ya, karena apa? Karena dia menyadari bahwa perbuatan-perbuatannya dia di waktu yang lalu itu telah melukai hati Tuhan. Nah, duka cita yang seperti inilah yang mendatangkan pertobatan. Duka cita yang seperti inilah yang mendatangkan pemulihan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ingatlah, Tuhan pernah mengatakan bahwa Dia akan mengubah ratap menjadi tari-tarian, sebab Dia sudah menanggung setiap dosa kita di atas kayu salib. Duka cita yang mendatangkan kebahagiaan bukan karena usaha kita loh saudara-saudara, tetapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjamah hati kita sehingga kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Kita menyadari perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan, sehingga kita berduka cita atas itu dan kita mengalami pertobatan, mengalami pemulihan, dan kita boleh mendapatkan kebahagiaan yang sejati yang daripada Tuhan. Ketika orang Kristen atau umat Tuhan melakukan dosa dan kemudian sikapnya biasa-biasa aja, berzina biasa-biasa aja, berselingkuh dari istri atau suaminya biasa-biasa aja, nipu orang tuanya, ngerjain orang tuanya, ngeretin duit orang tuanya, ngeretin harta warisan orang tuanya, itu biasa-biasa aja, ya, pertobatannya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak dan mengingatkan setiap kita untuk bertobat selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ya, wabah virus corona mah bukan masalah besar, saudara. Di dompet kita nggak ada duit sepeser pun bukan masalah besar, saudara. Ya, kita di PHK bukan masalah besar, saudara. Masalah terbesar manusia adalah ketika kita ditolak dari hadiratnya Tuhan. Ketika Yesus mengatakan,
I never knew you. Aku gak pernah kenal kamu. Nah, itulah yang mengerikan, bos. Saudara, kita membutuhkan penghiburan yang daripada Tuhan ketika atau di saat kita berduka cita. Entah berduka cita karena dosa, entah berduka cita karena kematian orang terkasih, entah berduka cita karena masalah dan pergumulan kehidupan yang membuat kita terpuruk, apapun penyebabnya. Karena keadaan terpuruk seringkali membuat kita menjauh daripada Tuhan. Bahkan keadaan terpuruk seringkali membuat kita meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika seseorang yang sedang mengalami keterpurukan, kemudian mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan, maka dia akan memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan yang sejati melalui Roh Kudus-Nya. Saya akan mengakhiri firman Tuhan pada kesempatan hari ini dengan satu ilustrasi. Ada sebuah keluarga yang mengalami duka cita berkali-kali di tahun yang sama. Si bapak adalah seorang penulis terkenal. Dia mulai masuk ke dalam ruang kerjanya, dia duduk, kemudian dia mengambil pena, dia mengambil secari kertas, dan kemudian dia mulai menulis. Di dalam tulisannya dia mengatakan, Tuhan, tahun yang lalu saya harus dioperasi untuk mengangkat batu empedu. Dan saya harus terbaring cukup lama di ranjang rumah sakit. Di tahun yang sama, saya berusia 60 tahun. Dan saya harus keluar dari perusahaan percetakan yang begitu saya senangi, yang sudah saya bekerja di sana selama 30 tahun. Di tahun yang sama, saya harus kehilangan ayahanda tercinta. Di tahun yang sama, saya harus menerima kenyataan bahwa anak saya gagal ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Dan biaya bengkel atau pembenaran mobil akibat kecelakaan tersebut juga merupakan salah satu bentuk kesialan di tahun itu. Di akhir tulisannya si bapak mengatakan, Tuhan, tahun lalu adalah tahun yang begitu sulit untuk kehidupanku. Tahun lalu, tahun kesialan untuk hidupku. Si ibu masuk ke dalam ruangan kerja bapak. Kemudian dia melihat suaminya termenung. Kok suaminya sedang sedih? Lalu dia melihat apa sih yang ditulis oleh suaminya? Kemudian istri si bapak tersebut perlahan-lahan mundur dan keluar dari ruangan. 15 menit kemudian istri bapak tersebut datang dengan bawa tulisan dan memberikan tulisan tersebut kepada suaminya yang mengatakan, tahun lalu akhirnya saya berhasil menyingkirkan kantong empedu yang selama bertahun-tahun membuat perut saya sakit. Tahun yang lalu saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi sehat walafiat. Sekarang saya bisa menggunakan waktu saya untuk menulis sesuatu dengan fokus yang lebih baik dan penuh kedamaian. Pada tahun yang sama, ayah saya yang berusia 95 tahun tanpa kondisi kritis menghadap Sang Pencipta. Dan masih di tahun yang sama, Tuhan melindungi anak saya dari kecelakaan hebat. Mobil kami memang rusak karena kecelakaan tersebut, tetapi anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Dan pada kalimat terakhir, istrinya menuliskan, pada tahun itu adalah tahun yang penuh limpahan rahmat Tuhan yang luar biasa, dan kami lalui dengan takjub. Saudara, membaca tulisan dari sang istri, akhirnya si bapak ini atau si suami ini tersenyum dan mengalir rasa hangat di dada yang begitu dahsyat. Dia bersyukur atas interpretasi yang dibuat oleh istrinya.
dan dia menyadari bahwa tahun tersebut adalah tahun yang menakjubkan yang telah dia lewati. Nah, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan perkataan Nabi Nahum di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7 untuk menguatkan setiap kita bahwa Tuhan itu baik, saudara-saudara. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia baik, dia adalah tempat pengungsian kita pada waktu kita mengalami kesusahan, pada waktu kita mengalami kesesakan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah itu baik. Allah itu baik dalam keadaan apapun, dia baik, saudara. Ketika orang yang berduka cita mau datang dan membuka hati untuk dihibur oleh Tuhan dan mengatakan bahwa Yesuslah tempat dia berlari, maka orang tersebut akan mendapatkan penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan. Saudara, undang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, merajai hidup kita sebagai penghibur yang sejati. Biarkanlah Roh Kudus memelihara hati dan pikiran kita sehingga ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran Allah sehingga genaplah nas firman Tuhan pada kesempatan hari ini, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sadari betul, saudara, bahwa kita ini lemah dan kita harus siap menerima perkara-perkara yang tidak kita sukai sekalipun. Tetapi bersama dengan Yesus kita kuat dan melalui kuasanya kita akan dihiburkan sehingga kehidupan kita penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Besar, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk pemberitaan sabda firman-Mu pada kesempatan hari ini Bapa, yang boleh mengingatkan kami dan menyadarkan kami bahwa kehidupan di dalam dunia ini tidaklah mudah Bapa. Suka duka silih berganti yang terkadang membuat kami terpuruk Bapa. Tetapi ketika kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, maka Engkau yang akan bercampur tangan Bapa. Engkau yang akan memberikan pertolongan, Engkau yang akan memberikan penghiburan yang sejati melalui Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, melalui firman-Mu juga kami disadarkan bahwa kehidupan kami di dalam dunia ini sementara Bapa. Untuk itu Bapa, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, untuk memanfaatkan dan menggunakan waktu kehidupan kami dengan bijaksana, dengan melakukan hal-hal yang baik, baik untuk Engkau, untuk gereja-Mu, untuk keluarga-Mu, untuk sesama dan juga untuk kehidupan kami Bapa, sehingga kehidupan kami boleh bermanfaat Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, bimbing kami Tuhan kepada pertobatan yang sejati, sehingga Engkau memperkenan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami boleh layak Tuhan menerima kekekalan hidup kekal bersama-sama dengan Engkau di surga nanti Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang Bapa. Engkau mau berikan ketetapan iman Bapa. Kami tahu Bapa, Engkau tidak mencari orang yang terhebat, Engkau tidak mencari orang yang terpandai, Engkau tidak mencari orang yang lebih Tuhan, tetapi Engkau mencari orang yang setia. Untuk itu Bapa, berikan kami kesetiaan untuk mengiring Engkau Bapa, sehingga pada saat Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami tetap setia di dalam melayani-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Engkau mau berikan kesembuhan melalui bilur-bilur-Mu Bapa, yang lemah Engkau mau berikan kekuatan, yang sedang mengalami beban berat Tuhan Engkau mau berikan kelegaan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang sedang dalam permasalahan, pergumulan, Engkau mau berikan jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan mereka yang sedang bermalas-malasan. Oh Tuhan, Kau mau gugah hati mereka untuk mencari Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk
gereja-gerejamu Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhanmu, khususnya gerejamu GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang Bapa. Kiranya melalui gereja-gerejamu, hamba-hamba Tuhanmu di mana-mana tempat, baik di kota maupun di pelosok desa Bapa, firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik sehingga boleh banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Oh Tuhan, Kau mau cukupi Tuhan segala sesuatunya dalam memberitakan sabda Injil-Mu di mana-mana tempat Bapa. Khususnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan-Mu Tuhan yang ada di pelosok-pelosok desa Tuhan, Kau mau cukupi mereka Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Bapa, mulai dari pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi. Engkau memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami, sehingga pemerintah kami Tuhan boleh membawa kami kepada masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Kau mau stabilkan keadaannya Bapa, sehingga masyarakat Tuhan boleh kembali kepada kegiatan mereka seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para relawan, tim medis, TNI Polri, juga para pihak yang membantu dalam mengentaskan wabah virus corona ini. Bapak, kiranya Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan ekstra yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik untuk membantu para pasien Tuhan yang terjangkit virus corona, sehingga pasien-pasien ini Tuhan boleh lekas sembuh dan boleh kembali ke tengah-tengah keluarga dan boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada ibadah hari ini. Biarlah ibadah hari ini Tuhan boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun sebelumnya Engkau mau ikatkan kami dengan tali kasih-Mu yang tidak pernah putus. Biarlah berkat-Mu Tuhan tercurah atas kami. Untuk itu kami memohonkan berkat-Mu Bapa, kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus melalui persekutuannya dengan tubuh Kristus menyertai kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amen.